Udah pulang ya, Yang? Aku pulang agak telat ya hari ini. Ini adalah cerita dari seorang yang saya kenal, sebut saja namanya Lita. Ia tidak pernah mengaku punya kemampuan khusus, bahkan justru selalu menghindari hal-hal yang berbau mistis. Tapi sejak kecil, ada sesuatu yang sering terjadi tanpa dia minta. Menurut pengakuannya, waktu kecil ia beberapa kali melihat sosok yang tidak bisa dijelaskan. Bukan karena sedang mencari, bukan juga karena sedang melakukan ritual tertentu. Ia bilang itu terjadi begitu saja. Kadang saat sedang bermain, kadang saat sedang duduk sendiri. Ia pernah melihat sosok tinggi menjulang. Seluruh tubuhnya berwarna ungu yang pekat. Berjalan dengan langkah yang menurutnya tidak masuk akal. Sekali melangkah seperti berpindah beberapa meter. Pernah juga ia melihat sesuatu berwarna putih berdiri diam di bawah pohon nangka di dekat rumahnya. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri. Yang paling membuatnya takut adalah saat ia melihat foto dirinya sendiri tersenyum. Padahal ia tidak pernah merasa mengambil foto itu. Ia bilang waktu itu dia langsung melempar bantal karena panik. Namun suatu hal yang selalu ia tekankan, ia tidak pernah bisa berkomunikasi dengan mereka. Dia hanya melihat tanpa bisa bertanya, tanpa bisa memastikan apakah itu nyata atau hanya gangguan pikirannya saja. Bahkan sampai sekarang, Lita masih heran pada orang-orang yang mengaku bisa berbicara dengan makhluk tak kasat mata itu. Benar nggak sih mereka bisa berkomunikasi? Katanya suatu waktu. Lalu ia menutup kalimat itu dengan satu ucapan yang sederhana. Wallahu alam. Karena keluarganya tahu kejadian-kejadian itu dan khawatir ada sesuatu yang tidak beres, Lita akhirnya diruqyah. Setelah itu, ia dibawa ke pesantren dan bertemu seorang kiai. Menurutnya, saat itu seperti ada yang ditutup. Ia tidak terlalu paham istilahnya. Mungkin orang menyebutnya mata batin. Sejak saat itu, ia mengaku tidak lagi melihat hal-hal yang aneh seperti dulu. Hidupnya berjalan normal, dia pun kuliah, punya teman, dan mencoba melupakan masa kecilnya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketenangannya itu hanya sementara. Setelah peristiwa masa kecilnya dan proses ruqyah yang menurutnya menutup sesuatu di dalam dirinya, hidup Lita berjalan jauh lebih tenang. Dia tidak lagi melihat sosok-sosok aneh seperti dulu. Ia pun mulai meyakinkan dirinya bahwa mungkin semua itu hanya fase masa kecil yang terlalu sensitif. Ketika ia mulai kuliah dan memutuskan untuk tinggal di sebuah kos, ia benar-benar merasa hidupnya sudah normal. Namun, kos-kosan tempat dia tinggal ternyata memiliki cerita tersendiri. Bangunan itu sudah cukup lama, lorongnya sempit, tangganya dari kayu yang jika diinjak akan berbunyi keras, terutama saat malam. Beberapa teman kosnya sering bercerita tentang kejadian-kejadian aneh. Ada yang melihat sosok perempuan berambut panjang di tengah malam. Rambutnya menyapu lantai seperti sedang mengepel. Ada yang mendengar suara langkah kaki naik turun tangga padahal semua penghuni sudah masuk kamar. Bahkan pernah ada yang bersumpah mendengar suara orang menyeruput kopi di dapur bersama. Padahal ketika dicek tidak ada siapa-siapa di sana. Suatu malam, salah satu temannya histeris karena saat bercermin di kamar mandi, pantulan wajahnya berubah menjadi wajah yang rusak dan tidak utuh. Keesokan paginya, cerita itu menyebar ke seluruh penghuni kos. Suasananya jadi tidak nyaman,
Beberapa memilih tidur beramai-ramai di satu kamar. Yang menjadi aneh, di tengah semua cerita itu, Lita tidak mengalami apapun. Tidak ada suara aneh di kamarnya, tidak ada sosok lewat, tidak ada gangguan saat dia tidur, dia pun merasa benar-benar biasa aja. Bahkan ketika teman-temannya ketakutan, ia justru seperti tidak tersentuh oleh siapapun. Dia pernah berpikir mungkin memang benar. Apapun yang dulu ada di dalam dirinya sudah benar-benar ditutup. Sampai akhirnya dia pun menikah. Suaminya adalah anak pondok, terbiasa dengan doa-doa dan bacaan ayat suci. Mereka memulai hidup baru dengan sederhana, tidak mewah, tidak cukup, dan tanpa mereka sadari, fase kehidupan berikutnya justru membawa kejadian yang jauh lebih nyata dibandingkan masa kecil atau masa kosnya dulu. Karena kali ini, yang mengalaminya bukan hanya Lita. Setelah mereka menikah, Lita dan suaminya sempat mengontrak di sebuah rumah kecil di daerah Jakarta Selatan. Kontrakannya sederhana, terdiri dari 4 petak pemanjang, ruang tamu di depan, kamar tidur, ruangan makan, lalu dapur dan kamar mandi di bagian paling belakang. Tidak besar, tapi cukup untuk mereka berdua. Mereka tinggal di sana kurang lebih 1 tahun. Awalnya tidak ada yang terasa aneh, lingkungan terlihat biasa saja, tetangga ramah, pemilik kontrakan juga tidak pernah menceritakan apa-apa tentang tempat itu. Namun menurut Lita, suasana rumah itu berbeda dari kosan dulu. Jika kosannya itu tidak pernah diganggu, di kontrakan ini justru kejadian mulai terasa nyata. Dan yang membuatnya semakin yakin, bukan hanya ia yang mengalaminya. Suatu siang, sekitar pukul 2, suaminya sudah berangkat kerja sejak pukul 7 pagi seperti biasa. Lita sedang menyetrika pakaian lalu merasa sangat mengantuk. Pintu rumah sudah terkunci rapat karena ia tahu suaminya tidak mungkin pulang sebelum malam. Setelah selesai menyetrika, ia tertidur di kamar dalam keadaan setengah sadar. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang sangat familiar. Kepalanya dielus pelan, lalu keningnya dicium seperti kebiasaan suaminya setiap kali pulang kerja. Sentuhannya itu terasa nyata, hangat, tidak seperti mimpi yang samar. Ia membuka mata perlahan dan melihat sosok suaminya berdiri di dekatnya, tersenyum seperti biasanya. Dengan suara masih berat karena mengantuk, ia pun berkata, "Udah pulang, Yang?" Sosok itu hanya tersenyum tanpa menjawab, lalu berjalan ke arah dapur. Lita yang masih setengah sadar sempat berkata, "Anduknya di depan ya." Karena biasanya suaminya langsung mandi setelah pulang, ia bangun pelan berniat menyiapkan makan, tapi saat melihat jam di dinding, tubuhnya mendadak terasa dingin. Jarum jam menunjukkan pukul 2 siang. Belum sempat ia mencerna apa yang terjadi, ponselnya berdering. Itu telepon dari suaminya. Suaminya bilang hari itu akan pulang lebih malam karena ada pekerjaan tambahan. Darah Lita semakin turun ke kaki, ia berdiri kaku beberapa detik, lalu langsung berlari keluar rumah tanpa berani menoleh ke belakang. Ia bahkan tidak sempat mengambil sandal dengan benar, nafasnya terengah-engah saat menuju rumah pemilik kontrakan. Ia pun bersumpah pintu rumahnya tadi terkunci dalam keadaan rapat. Dan ia pun yakin yang mengelus kepalanya bukan mimpi. Malam itu, suaminya pun pulang. Lita menceritakan semuanya. Semuanya mencoba menenangkan, mengatakan mungkin itu hanya setengah mimpi. Tapi dari cara Lita bercerita, suaminya tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Dan kejadian siang itu hanyalah permulaan. Beberapa minggu setelah kejadian siang itu, Lita mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia berusaha tidak terlalu memikirkan apa yang terjadi. Suaminya juga lebih sering membaca Yasin setiap malam. Mungkin sebagai bentuk ikhtiar agar rumah itu tetap tenang. Sampai suatu malam, sekitar pukul 8. Malam itu mereka baru saja selesai makan.
Lita berada di dapur mencuci piring, suaminya di ruang tamu, duduk bersila membaca Yasin dengan suara pelan tapi jelas terdengar sampai ke dapur. Kontrakannya itu tidak terlalu luas, jadi suara bacaan ayat suci itu menjadi latar yang menenangkan. Tiba-tiba lampu dapur berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati. Suasana mendadak gelap, hanya sedikit cahaya dari ruang tamu yang masih menyala. Lita berhenti mencuci piring, tangannya masih basah, ia belum merasa takut, hanya heran. Lalu dari arah pintu dapur, yang mengarah ke lorong kecil menuju ruang tamu, muncul sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Kepala suaminya, hanya kepala, muncul sedikit dari balik dinding, seperti orang yang mengintip. Wajahnya pucat terkena cahaya redup dari ruang tamu. Bibirnya tersenyum tipis. Dengan suara pelan dan memanjang ia berkata, "Gelap ya?" Nada suaranya terdengar aneh, terlalu datar. Lita tidak langsung menjawab. Karena di saat yang bersamaan, dari ruang tamu, ia masih mendengar suara suaminya membaca Yasin dengan lancar. Tangannya langsung gemetar, ia tidak berani menoleh terlalu lama ke arah pintu dapur itu. Saat ia memaksakan diri melihat lagi, kepala itu sudah tidak ada. Ia berjalan cepat ke ruang tamu, suaminya masih duduk di tempat yang sama, musab di tangannya, membaca tanpa henti. Wajahnya normal, tidak ada tanda-tanda ia baru saja berdiri. Dengan suara pelan tapi tegas, ia bertanya, "Tadi kamu ke dapur?" Suaminya menggeleng. "Enggak, dari tadi di sini kok." Lita tidak langsung menceritakan apa yang dia lihat. Ia hanya duduk di samping suaminya, mencoba menenangkan diri, tapi dari cara dia memegang lengan suaminya lebih erat dari biasanya, suaminya tahu ada sesuatu yang terjadi. Pada malam itu mereka tidur lebih cepat dari biasanya, dan sejak kejadian itu, suaminya mulai merasakan bahwa rumah itu memang tidak sesederhana yang mereka kira. Malam itu mereka tidur lebih cepat dari biasanya, dan sejak kejadian itu, suaminya mulai merasakan bahwa rumah itu memang tidak sesederhana yang mereka kira. Namun kejadian berikutnya justru membuat suaminya yang paling terpukul. Karena kali ini, yang muncul bukan hanya suara atau kepala, melainkan sosok Lita sendiri. Kejadian setelah kepala di pintu dapur itu membuat suami Lita mulai lebih waspada. Ia tidak lagi menganggap semuanya sekedar sugesti atau kelelahan. Setiap malam sebelum tidur, ia membaca doa lebih lama dari biasanya. Lampu ruang tamu pun sering dibiarkan menyala sampai menjelang subuh. Suatu malam, suasana terlihat tenang. Lita sudah tidur lebih dulu, suaminya masih terjaga, bersandar di kepala tempat tidur sambil menonton televisi dengan volume yang sedikit kecil. Posisi kamar mereka dipisahkan oleh tirai tipis dari ruang tamu. Tidak ada pintu kayu, hanya pembatas kain yang digantung dari atas ke bawah. Sekitar pukul 11 malam, suaminya merasa seperti ada yang mengawasinya. Awalnya ia tidak menoleh, ia mencoba fokus pada televisi, tapi rasa itu semakin kuat. Seperti ada tatapan yang menempel di samping wajahnya, perlahan ia mengalihkan pandangannya ke arah tirai pembatas antara kamar dan ruang tamu. Dan di sana, berdiri sosok Lita. Bukan Lita yang sedang tidur di sampingnya, tapi sosok yang sangat mirip dengan Lita. Ia berdiri setengah tersembunyi di balik tirai, hanya sebagian tubuhnya terlihat, wajahnya tersenyum, senyum yang terlalu lebar dan terlalu kaku. Tangannya melambai pelan seperti memanggil. Suaminya spontan menoleh ke samping. Lita yang asli masih tertidur di tempat, nafasnya teratur. Darahnya terasa seperti berhenti mengalir, ia kembali menoleh ke arah tirai. Sosok itu masih ada, masih tersenyum, masih membelai, tanpa suara, tanpa berkedip. Suaminya tidak berteriak, ia tidak bergerak mendekat, ia hanya menatap beberapa detik yang terasa sangat lama.
lalu perlahan meraih remote dan mematikan televisi. Begitu layar menjadi gelap, ia kembali menoleh ke arah tirai. Sosok itu sudah tidak ada. Malam itu, dia tidak membangunkan Lita. Dia hanya berbaring perlahan dan membaca doa dalam hati sampai tertidur. Keesokan paginya, baru ia menceritakan semuanya pada Lita. Lita pun terdiam lama setelah mendengarkan cerita itu. Karena kejadian yang dialaminya siang hari dulu, sosok yang menyamar sebagai suaminya kini seperti mendapat jawaban. Namun ternyata bukan hanya mereka yang melihat keanehan. Tetangga mereka pun mulai mengalami sesuatu yang sulit dijelaskan. Suatu waktu, Lita dan suaminya pulang kampung beberapa hari. Seperti biasa, mereka membawa oleh-oleh untuk dibagikan ke tetangga kontrakannya. Namun karena perjalanan cukup melelahkan, Lita belum sempat membagikannya sore itu. Ia menaruh semua oleh-oleh di meja ruang makan dan memilih beristirahat. Sore harinya, setelah mandi, Lita keluar rumah untuk sekedar menyapa tetangga samping. Belum sempat ia berbicara banyak, tetangganya tersenyum dan berkata, "Tan, makasih ya oleh-olehnya." Lita langsung berhenti melangkah. "Oleh-oleh apa, Mbak?" Tanyanya sambil bingung. "Tadi Om ngasih kerupuk, disangkutin di pintu. Aku cuma mendengar suaranya aja, tapi nggak lihat jelas. Ya aku pikir kamu lagi istirahat." Lita hanya tersenyum kaku. Dalam pikirannya, mungkin saja suaminya yang memberikannya saat dia tertidur. Ia masuk ke dalam rumah dan bertanya langsung pada suaminya. "Kamu tadi ngasih kerupuk ke sebelah ya?" Suaminya menggelengkan kepala. "Enggak, aku dari tadi di dalam kok." Mereka berdua lalu memeriksa meja tempat oleh-oleh disimpan. Jumlahnya masih sama, tidak ada yang berkurang. Perasaan Lita mulai tidak enak, tapi ia mencoba memastikan sekali lagi. Ia kembali ke rumah tetangganya dan bertanya pelan, "Mbak, tadi cuma kerupuk aja, atau ada dodolnya juga?" Tetangganya pun menjawab santai, "Kerupuk aja, udah habis malah, enak banget." Lita terdiam, ia lalu memberikan satu plastik kerupuk dan satu dodol seperti rencananya semula. Tetangganya tersenyum lagi, tapi kali ini dengan wajah sedikit heran. "Loh, ini beda lagi ya kerupuknya?" Kalimat itu membuat bulu kuduk Lita berdiri. Karena jika memang yang diberikan tadi oleh suaminya, seharusnya jenisnya ya sama. Sejak kejadian itu, Lita mulai merasa bahwa yang menyamar bukan hanya di dalam rumah. Beberapa hari kemudian, salah satu tetangga lainnya menghampiri Lita dengan wajah yang bingung. "Mbak, tadi lewat depan rumah pakai gamis hijau ya? Kerudungnya panjang banget sampai bawah." Lita mengerenyit. Ia memang berkerudung, tapi biasa saja. Tidak panjang menjuntai seperti yang disebutkan. "Enggak, Mbak. Aku cuma ke warung pakai baju biasa kok." Tetangganya terlihat ragu. "Lah, aku lihat jelas banget." Lita hanya bisa tersenyum hambar, tapi di dalamnya ada rasa mual yang menguat. Apapun yang ada di kontrakan itu, bukan hanya bisa menyerupai wajah mereka. Ia bisa berjalan keluar rumah, ia bisa berbicara, dan ia bisa membuat orang lain yakin bahwa itu benar-benar Lita. Namun kejadian terakhir sebelum mereka pindah rumah menjadi penutup yang paling membuat suaminya yakin bahwa mereka memang tidak sendirian selama 1 tahun itu. Setelah hampir 1 tahun tinggal di kontrakan itu, Lita dan suaminya akhirnya memutuskan untuk pindah. Bukan karena satu kejadian tertentu, tapi karena mereka merasa cukup dengan suasana yang tidak pernah benar-benar terasa nyaman. Cukup dengan rasa waspada yang selalu ada setiap malam. Hari itu mereka mengangkut barang-barang terakhir menjelang sore. Beberapa kardus sudah masuk ke dalam mobil. Rumah terlihat kosong dan lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada kejadian aneh sepanjang hari itu. Justru terasa sangat tenang, seolah rumah itu membiarkan mereka pergi tanpa gangguan. Namun saat suaminya hendak keluar dari gang kecil menuju jalan utama, di dekat kebun kosong tak jauh dari kontrakan, sesuatu terjadi. Ia melihat seseorang menyeberang jalan tepat di depan motornya. Sosok itu berjalan pelan, kepalanya tertunduk, tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri.
tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap suara mesin yang mendekat. Suaminya refleks memanting setir sedikit agar tidak menabrak. Motor pun oleng sesaat. Jantungnya berdegup kencang. Tapi ketika ia kembali menoleh ke depan, orang itu pun tidak ada. Tidak berlari, tidak bersembunyi, tidak ada ke kebun, jalan kosong, hanya kebun dan semak-semak yang diam. Ia berhenti sejenak, menoleh ke sekitar, mencoba memastikan apakah penglihatannya keliru, tapi perasaan yang muncul bukan seperti salah lihat. Sosok itu tadi jelas ada. Jaraknya sangat dekat, terlalu dekat untuk sekedar bayangan. Saat sampai rumah baru, suaminya baru menceritakan kejadian itu pada Lita. Lita tidak kaget, ia hanya diam beberapa saat, lalu berkata pelan, "Mungkin itu yang terakhir kali, Mas." Sejak pindah dari kontrakan itu, mereka tidak lagi mengalami kejadian serupa. Tidak ada sosok yang menyamar, tidak ada suara aneh, tidak ada kepala di pintu dapur, hidup mereka kembali tenang seperti biasa. Namun hingga hari ini, Lita masih sering bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang tertinggal bersama mereka selama setahun itu? Makhluk yang hanya lewat, atau sesuatu yang memang sengaja mendekat? Ia tidak pernah mencoba mencari jawabannya, dan mungkin memang tidak semua hal harus dipahami. Karena kadang yang paling menakutkan bukanlah sosok yang terlihat, melainkan kemampuan sesuatu itu untuk menjadi diri kita sendiri.